Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilalah Tamami Nabila Sari. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam dari Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Jawa Timur. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Desain dan Analisis Data Kuantitatif yang diampu oleh Bu Zakia BZ Magister Pendidikan Islam dengan judul Konsep Dasar Pengumpulan Data Kuantitatif. Langsung saja kita ke materi yang akan saya jelaskan. Nah, pertama-tama, sebelum saya membahas materi kali ini, saya akan menyebutkan terlebih dahulu apa saja materi yang akan saya bahas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa pengertian dari penelitian data kuantitatif, serta apa saja metode-metode dalam penelitian data kuantitatif. Tujuan saya membahas materi ini adalah agar saudara dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan metode pengumpulan data kuantitatif, serta dapat mengetahui tentang bentuk-bentuk metode pengumpulan data kuantitatif. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian dari penelitian data kuantitatif. Apa itu penelitian data kuantitatif? Penelitian data kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif banyak digunakan baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial, dari fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk membedakannya dengan penelitian kualitatif. Contoh dari data kuantitatif adalah data jumlah siswa tiap tahun suatu sekolah, data penjualan barang suatu toko tiap harinya, data pengunjung suatu website, data kuesioner suatu penelitian, serta data pertumbuhan penduduk suatu daerah. Dan untuk tujuan penelitian data kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Dan pembahasan selanjutnya, kita akan membahas metode pengumpulan data kuantitatif. Apa itu metode pengumpulan data kuantitatif? Teknik atau metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan menggunakan metode pengumpulan data yang tidak digunakan semestinya berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data merupakan bagian yang paling penting dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk mendapat suatu data pada penelitian, peneliti harus mengetahui metode pengumpulan data yang digunakan. Nah, sesuai dengan judul yang saya bahas kali ini, saya hanya akan membahas tentang metode kuantitatif. Apa itu metode kuantitatif? Metode kuantitatif adalah pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai sumber serta berbagai cara. Di sini saya akan membahas satu persatu metode penelitian dari settingnya, dari sumber datanya, serta dari segi cara atau teknik pengumpulan data. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Apa itu sumber primer? Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
Lalu, apa itu sumber sekunder? Sumber sekunder merupakan kebalikan dari sumber primer. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Dan untuk selanjutnya, kalau dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner, serta observasi. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk metode pengumpulan data kuantitatif. Di sini, saya juga akan membahas satu persatu bentuk-bentuk metode pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama adalah survei kuesioner, yang kedua adalah dataset statistik, yang ketiga wawancara, serta observasi. Yang pertama adalah survei kuesioner. Penelitian melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik. Penelitian melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik. Dan yang kedua, dataset statistik. Menggunakan dataset statistik merupakan tipikal penelitian kuantitatif. Penggunaan dataset statistik merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Dataset yang digunakan biasanya sudah dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Cara ini biasanya lebih cepat karena yang dibutuhkan peneliti hanyalah mengakses dataset, tidak perlu menyebar kuesioner ke lapangan. Misalnya, peneliti menggunakan dataset hasil survei lembaga lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dan selanjutnya untuk yang ketiga adalah wawancara. Metode ini biasanya digunakan dalam riset kuantitatif maupun kualitatif. Wawancara merupakan proses pengumpulan data menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Dalam riset kuantitatif, tipe wawancara yang digunakan dalam bentuk yang terstruktur. Dan yang terakhir adalah observasi. Observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian. Taktik observasi melibatkan pengerahan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran, untuk menangkap fenomena di sekitar yang bisa dijadikan data. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan metode kuantitatif dan juga kompetensi peneliti kuantitatif. Yang pertama, penggunaan metode kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2015, metode kuantitatif digunakan yang pertama, bila masalah yang merupakan titik penelitian sudah jelas. Masalah adalah penyimpangan antara yang harusnya terjadi antara aturan dengan pelaksanaan, teori dan praktek, antara rencana pelaksanaan. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau perlakuan tertentu terhadap yang lain, untuk kepentingan ini, metode eksperimen paling cocok digunakan. Yang keempat, bila peneliti menyatakan hipotesis penelitian. Yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat. Dan yang terakhir, bila ingin mengetahui tentang adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu.
Dan untuk yang terakhir adalah kompetensi peneliti kuantitatif. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti. Yang kedua, mampu melakukan analisis masalah secara akurat, sehingga dapat ditemukan masalah penelitian pendidikan yang betul-betul masalah. Yang ketiga, mampu menggunakan teori pendidikan yang tepat, sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat, memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif seperti metode survei, eksperimen, penelitian tindakan, eksposur fakta, evaluasi, dan R&D. Yang kelima, mampu menyusun instrumen baik tes maupun non-tes untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti, mampu menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang keenam, mampu mengumpulkan data dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketujuh, mampu menyajikan data, menganalisis data secara kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah, dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Yang kedelapan, mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian maupun hasil uji hipotesis. Yang kesembilan, mampu membuat laporan secara sistematis dan menyampaikan hasil penelitian ke pihak-pihak terkait. Yang kesepuluh, mampu membuat abstrak hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Dan yang terakhir, mampu mengkomunikasi hasil penelitian kepada masyarakat luas. Dalam penelitian kuantitatif, asumsi-asumsi sebagai dasar dalam fakta atau gejala. Asumsi-asumsi yang dimaksud adalah: yang pertama, objek-objek tertentu yang mempunyai keserupaan status sama lain, baik bentuk, struktur, sifat, maupun dimensi lainnya. Yang kedua, suatu benda atau keadaan tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, suatu gejala bukan merupakan kejadian yang kebetulan terjadi, melainkan akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebelum saya menutup pembahasan kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Yaitu, penelitian data kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian data kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Metode kuantitatif ialah pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya, kalau dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner, observasi, dan data statistik. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.